sudah tidak ada lagi yang bisa diefisiensikan karena sudah hampir 2 tahun ini melakukan efisiensi. Jadi Iya. sudah habis-habisan melakukan efisiensi. Tetapi bisa dijelaskan yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan adalah melakukan efisiensi di segala bidang, di segala sektor, khususnya dari sisi operasional. Jadi yang dilakukan sekarang itu hanya biaya-biaya dikeluarkan hanya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Jadi gedung-gedung pusat perbelanjaan ini kan ada beberapa jenis pemeliharaan dan sebagainya. Tetapi yang sekarang yang diutamakan hanya yang dikerjakan itu hanya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan saja. Yang lain-lain ditunda. Apalagi Ya. khusus untuk pengembangan-pengembangan dan lain sebagainya itu ditunda. Kemudian juga khusus selama PPKM darurat ini, khusus yang terkait dengan sumber daya manusia atau dengan pekerja, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tahap pertama adalah merumahkan karyawan dengan tetap membayar gaji secara penuh. Itu adalah tahapan pertama. Tetapi jika PPKM darurat berlarut-larut atau berkepanjangan, maka akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah karyawan dirumahkan, tapi upahnya ataupun gajinya hanya dibayar sebagian. Dan kemudian langkah yang paling tidak diinginkan atau diharapkan oleh semua, jika PPKM daruratnya masih berlangsung juga berkepanjangan, maka langkahnya berikutnya adalah PHK, pemutusan hubungan Hmm. kerja. Iya. Pemutusan hubungan kerja ini adalah langkah terakhir, langkah opsi yang kita semua bersama berusaha untuk menghindarinya. Oleh karenanya, makanya kami meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan relaksasi ataupun subsidi agar supaya PHK bisa dihindari seminimal mungkin. Kami meminta subsidi upah pekerja sebesar 50% kepada pemerintah. Ini adalah subsidi untuk supaya pusat perbelanjaan bisa bertahan sehingga pemutusan hubungan kerja bisa diminimalkan. Kami meminta 50% umpamanya misalkan gaji pekerja itu 3 juta rupiah per bulan, maka pemerintah memberikan bantuan subsidi sebesar 1,5 juta. Subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat perbelanjaan, tetapi bisa langsung diberikan kepada pekerja, misalkan melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga pusat belanja tinggal membayar sisanya yang 50%, yaitu 1,5 juta. Nah, dengan demikian pekerja akan menerima upah secara utuh, tetapi di satu sisi pusat perbelanjaan tertolong dengan subsidi dari pemerintah ini. Demikian kira-kira kondisi yang sekarang dihadapi oleh pusat perbelanjaan. Baik. Kita ke Pak Budi Harjo, tanggapan Anda Pak. Tadi Pak Alfonsus katakan semua efisiensi sudah dimaksimalkan, ruangnya menjadi sangat-sangat terbatas. Ya, kalau sudah mendengar semua dari Pak Alfon ya itu udah teknis detail semua ya. Tapi ya kalau dari kita tambahkan, efisiensi yang kita lakukan itu sekarang lebih ke arahnya adalah mungkin kalau selaku penyewa ya akan melihat satu lokasi tersebut. Apakah lokasi tersebut itu kita pertahankan atau tidak. Artinya pengembangan expand toko atau toko yang sudah ada existing harus kita lakukan evaluasi. Cuman itu bukan suatu langkah yang tepat. Namun benar tadi seperti Pak Alfon, yang kita harapkan adalah perusahaannya. Jadi perusahaannya ini harus diberikan dukungan. Karena kami ini yang menciptakan lapangan pekerja, yang mempekerjakan dan yang menjualkan semua barang tadi kembali lagi seperti semula. Kalau kita ini bermasalah, akan bermasalah seluruh industri. Nah, itu yang kita harapkan adalah pertama, karyawan kita itu adalah komponen terbesar dan berikut dengan sewa. Jadi dua ini yang kita concern supaya bisa diefisiensikan, dan kalau ini kita efisiensikan, bantuan pemerintah akan sangat tidak baik buat perekonomian dan pemulihan ekonomi. Harapan kami dibantu di sini oleh pemerintah, sewa dan juga di gaji karyawan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.